Pemirsa, apa alasan Presiden Joko Widodo berencana mengatur sistem upah atau gaji berdasarkan jam dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Fitri. Pak Menteri, apakah atas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tadi membahas khusus terkait rencana mekanisme pengupahan pekerja dengan menghitung berdasarkan jam kerja? Ya, pertama Omnibus Law ini yang dibahas adalah terkait dengan klaster, 11 klaster yang utamanya adalah penciptaan lapangan kerja. Di mana penciptaan lapangan kerja itu menjadi penting, di mana berdasarkan Undang-Undang APBN akan didorong penerimaan tenaga kerja ataupun pembukaan lapangan kerja itu sekitar 2 sampai 2,5 juta. Nah, pemerintah ingin mengakselerasi dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan ini. Nah, yang diatur tentu yang terkait dengan peningkatan produktivitas. Nah, terkait dengan apa yang disebut sistem penggajian, itu sebetulnya sesuai dengan apa yang sudah berlaku sekarang. Yang sudah berlaku sekarang kan di lembur itu dimulai sesudah 1 minggu 40 jam kerja, jadi di atas itu lembur. Jadi sebetulnya tidak ada pengaturan yang lebih spesifik terhadap itu. Hanya memang di sini ada fleksibilitas terkait pekerja outsourcing. Nah, pekerja outsourcing disampaikan oleh Menteri Naker adalah pekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam. Nah, ini sistem penggajiannya dibuat fleksibilitas termasuk untuk prinsip easy hiring, easy firing, di mana di situ bukan hanya berbasis harian, tetapi juga berbasis jam, hourly basis. Jadi ini terutama untuk pekerja yang memilih untuk paruh waktu. Jadi tentu ini konsep-konsep ini berdasarkan jam kerja sudah ini mengalami pembahasan. Ya, pengupahan berdasarkan jam kerja ini bagaimana dengan sistem UMK dan UMP yang selama ini dianut sebagai standar pedoman upah bagi para pekerja? Jadi Mbak Fitri mesti jelas bahwa upah ini berbasis kepada yang 40 jam dan itu sistem yang normal. Jadi tentu berdasarkan UMP yang sekarang. Jadi inilah yang basisnya seperti itu. Jadi untuk pekerja yang paruh waktu, nah tentu akan diatur berdasarkan kesepakatan kerja dan tentu hak-hak terhadap pekerja tersebut mempunyai hak-hak yang sama. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai sistem ataupun mekanisme upah yang nanti akan dianut dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Bagaimana dengan pertanyaan bahwa biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, apakah kemudian ini akan menjadi pertimbangan atau seperti apa, Pak Menteri? Ya, tentu kalau sekarang kan mengacu kepada PP berbasis kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, tentu ke depan kita juga melihat data real di lapangan, di mana masing-masing provinsi itu mempunyai pertumbuhan dan tingkat inflasi ataupun kelayakan konsumsi, kebutuhan kelayakan konsumsi yang berbeda-beda. Nah, tentu kami masih akan membahas dengan BPS untuk mereformulasikan secara lebih baik. Oke, Pak Menteri, ini mengenai calon belet ini kemudian belum sudah mendapatkan penolakan dari Serikat Pekerja. Nah, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ataupun mempertemukan antara kepentingan pengusaha dan juga kepentingan pekerja? Kita akan membahas mengenai hal ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Pak Menteri, mengenai sistem upah yang nanti akan diatur dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ini belum sudah menimbulkan pro dan juga kontra bagi para buruh yang merasa nantinya ini tidak akan berpihak kepada buruh, kemudian pengusaha justru menyambut positif. Nah, ini bagaimana mempertemukan antara kepentingan pengusaha dan juga para pekerja? Jadi harus jelas bahwa pekerja pabrik itu tetap berdasarkan skema pengupahan yang ada sekarang, yaitu sistem yang bekerja dibayar berdasarkan bulanan
dan ada upah minimum dan ada perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Jadi ini tidak ada perubahan sama sekali. Yang berubah adalah pekerjaan yang sifatnya konsultan atau paruh waktu. Nah, kepada mereka yang kerjanya konsultan atau paruh waktu, itu dibolehkan dengan sistem yang namanya jam. Jadi tidak salah kaprah kalau merasa bahwa kerja pabrik itu semuanya berubah menjadi jam. Jadi ini adalah salah pengertian. Dan oleh karena itu memang undang-undang ini akan dilakukan public expose. Jadi akan ada masukan-masukan dari publik. Dan hari ini undang-undang ini kan memang dalam tahapan finalisasi penyusunan konten. Nah, finalisasi penyusunan konten itu yang tadi kami laporkan di dalam sidang kabinet. Sesudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, baru konsep Omnibus Law ini mulai disosialisasikan ke masyarakat. Jadi sesudah dengan sosialisasi ke masyarakat, baru kita finalisasi daripada draft RUU itu sendiri. Nah, sesudah kita finalisasi, sesudah dikomunikasikan dengan serikat pekerja, kita tahu ada beberapa serikat pekerja, ini kita akan komunikasikan dan leading sektornya nanti dari Ibu Menteri Tenaga Kerja. Nah, tentu kami akan mendampingi. Nah, sesudah sosialisasi baru kita masukkan supresnya kepada pemerintah, kepada DPR. Jadi ini merupakan suatu proses awal. Jadi tidak perlu kita artinya berwacana yang tidak tepat dengan apa yang akan dibahas. Ya, Pak Menteri, bagaimana dengan kekhawatiran bahwa Omnibus Law ini hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu? Nah, kembali lagi, tadi kan Bapak Presiden mengatakan bahwa Omnibus Law ini tujuannya adalah cipta lapangan kerja. Nah, cipta lapangan kerja ini kita menargetkan di dalam APBN itu bisa meningkatkan pekerja sekitar 2,5 juta. Nah, kemudian pemerintah sendiri akan mendorong yang namanya kartu prakerja, yaitu kartu yang disiapkan untuk pendidikan masyarakat, reskilling, upskilling, sehingga bisa masuk ke job market. Nah, dari Undang-Undang Omnibus Law ini untuk pertama kalinya akan diperkenalkan yang namanya unemployment benefit atau yang kita sebut jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, selama ini di Undang-Undang SJSN itu hanya jaringan jaminan hari tua dan juga untuk kematian dan yang lain. Namun jaminan kehilangan pekerjaan belum di-cover. Nah, justru dengan Undang-Undang Omnibus Law ini ada fasilitas tambahan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, program dari jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah pertama dapat cash benefit, jadi mereka yang terkena PHK atau pabriknya mendapat kesulitan itu diberikan cash benefit untuk 6 bulan. Sesudah itu akan ada dilakukan pelatihan vokasi, sesudah itu ada job placement. Jadi kepentingan daripada cipta tenaga kerja itu menjadi hal yang utama. Baik, masih ada proses pembahasan seperti itu, tapi dalam ratas tadi Presiden juga meminta sejumlah menteri, termasuk Anda sebagai Menko Perekonomian, untuk mengecek dan mendalami agar Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ini tidak disusupi oleh pasal-pasal titipan. Nah, Anda sebagai Menko Perekonomian, bagaimana untuk memastikan hal tersebut tidak ada? Ya, pertama ekosistemnya adalah cipta lapangan kerja. Jadi hal di luar cipta lapangan kerja itu tidak kita masukkan. Jadi ekosistemnya jelas untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, karena pertimbangan lapangan kerja hanya terjadi apabila ekonomi bertumbuh. Nah, ekonomi bertumbuh apabila ada investasi. Nah, untuk investasi juga diperlukan adanya ease of doing business, jadi kemudahan berusaha. Di samping itu tentu ada sektor-sektor yang menjadi unggulan yang diutamakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang terkait dengan neraca perdagangan. Nah, itu perlu ada investasi yang substitusi import dan ekspor oriented. Dan semuanya program ini tentu sangat berkaitan erat dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Baik, Pak Menteri, draft Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ini seharusnya diserahkan ke DPR pada pertengahan Desember ini, namun karena kemudian masih belum selesai, masih ada pembahasan lebih lanjut, targetnya akan diserahkan pertengahan Januari 2020. Apakah kali ini akan sesuai dengan target, Pak? Jadi pertama, target memasukkan undang-undang itu ada syaratnya.
bahwa syaratnya adalah ini masuk di dalam program legislasi nasional. Nah, program legislasi nasional ini baru akan dilakukan di dalam masa sidang di bulan Januari nanti. Jadi pemerintah tidak bisa melakukan supres sebelum prolegnasnya diketok. Nah, ini akan ada proses di DPR untuk mengetok prolegnas di awal masa sidang di bulan Januari. Nah, sesudah prolegnas ini diketok, baru supres daripada Omnibus Law ini bisa dimasukkan. Jadi tidak ada hal yang tadi disampaikan mengenai target karena ini sesuai dengan mekanisme. Karena pemerintah tidak bisa menabrak mekanisme tata kerja MD3 antara DPR dan pemerintah. Demikian pula target penyelesaiannya adalah target bersama antara DPR dan pemerintah. Baik, Pak Menteri, kita harapkan sebelum draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini masuk ke DPR bisa kemudian dibuka kepada publik untuk mendengarkan masukan dari semua masyarakat agar semua lapisan kemudian kalangan juga merasa terakomodir lewat RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. Baik, terima kasih Pak Menteri telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.